والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel obrolan fikih. Di channel ini kita akan membahas tentang fikih-fikih keseharian, mulai dari fikih sholat, wudhu, puasa, dan lain sebagainya. Bersama saya Yoga dan bersama guru saya, Mas Abdullah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari masyarakat, masyarakat yang nanti akan saya tanyakan ke jenengan, dan mungkin kita akan membahas satu persatu. Mungkin kalau video ini tidak cukup, nanti kita akan membahas di video selanjutnya. Oke, siap. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, channel ini ditujukan untuk teman-teman masyarakat awam, ya gitu ya. Jadi kita akan membahas fikih-fikih yang ringan, tapi juga bertahap. Nanti insya Allah kita akan membahas ke fikih-fikih yang tingkat lanjut juga. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa jika bermanfaat, mohon untuk di-share ke keluarga atau teman-teman atau saudara kalian semua. Itu ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya fikih itu apa sih, Mas? Definisi fikih itu apa, dan apa pentingnya fikih untuk kehidupan kita sehari-hari dan dalam kita beribadah? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada teman-teman semuanya yang saya hormati, pada Mas Yoga juga. Jadi perlu kita ketahui bahwa fikih itu sangat berperan aktif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi terkait dengan obrolan kita malam hari ini ya Mas Yoga ya. Jadi fikih itu sangat berperan aktif untuk kehidupan kita. Maka pertanyaan panjenengan yang panjenengan lontarkan kepada saya, pengertian daripada fikih itu apa? Kalau kita jawab bahwa di dalam syarahnya kitab Al-Waraqat itu dikatakan wa huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Pengertian daripada fikih adalah mengetahui hukum syariat, tapi jalannya itu dengan menggunakan ijtihad. Ijtihad itu memberikan seluruh tenaga kita, pikiran kita untuk memperoleh sebuah hukum. Itu merupakan nama daripada sebuah ijtihad. Nah, kalau kita tarik lebih lanjut lagi, manfaat fikih itu bagaimana? Manfaat fikih itu bagaimana? Kemudian di dalam perkataan kitab Syarah Waraqat itu juga dikatakan lebih lanjut bahwa fikih itu akan menjadi sebuah manfaat di antaranya kal ilmi bi annan niyata fil wudu'i wajibatun. Berarti dikatakan fikih itu juga bisa digunakan untuk mengetahui bahwa niat itu menjadi sebuah perkara wajib di dalam melaksanakan wudu. Begitu juga yang lainnya juga. Ada contoh yang lagi, wa annal witro mandubatun. Begitu juga witir itu dihukumi itu sunnah. Nah, hasil daripada ijtihad semuanya itu, kalau di dalam gemblengannya hadis itu belum diketahui secara pasti secara hukumnya. Tapi ketika kita mau belajar hukum daripada fikih sendiri, maka akan kelihatan. Hukum daripada seseorang melaksanakan niat di dalam wudhu adalah hukumnya wajib. Kita melaksanakan sholat witir itu hukumnya adalah sunnah. Itu contoh-contoh kecil. Jadi pengertian daripada fikih, begitu juga manfaat fikih ketika kita mau belajar terhadap ilmu fikih. Kurang lebihnya seperti itu Mas Yuka. Jadi intinya fikih itu sangat penting dan menjadi dasar kita untuk melakukan ibadah keseharian gitu. Jelas. Sebab gini, kalau kita mempelajari cuman letterlek bahasa yang ada di dalam Quran dan di dalam hadis, kita untuk memahami secara lebih detail itu sangat sulit sekali. Di dalam Quran dikatakan aqimus sholah. Kerjakanlah kamu kerjakanlah sholat. Tapi secara perincian daripada sholat itu seperti halnya apa?
rukunnya ada berapa, syaratnya apa saja, yang membatalkan apa saja. Ini nanti yang berjalan adalah fikihnya. Ya, fikihnya. Oke, seperti itu kurang lebihnya Mas Yoga. Oke, terima kasih. Ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Oke. saya itu sering mendapat pertanyaan. Dan ini sebenarnya saya memang sengaja untuk cari tahu ke teman-teman dan masyarakat yang mungkin kurang dimengerti teman-teman. Oh ya, oke. Itu teman-teman banyak yang tanya ketika setelah wudhu, kemudian makan, apakah wudhunya itu batal? Oh iya, berarti titik poinnya apakah makan Makan itu membatalkan wudhu? Ya, Gitu Mas, seperti itu ya? Betul. Oke. Jadi gini Mas Yoga ya. Saya juga sering terkadang ngaji di masyarakat itu. Banyak masyarakat awam yang tidak tahu. Dia beranggapan bahwa makan itu adalah perkara yang membatalkan wudhu. Nah, untuk kita mengetahui terhadap dasar-dasarnya seperti itu, maka agar lebih detailnya, maka akan saya bukakan kitab dulu Mas Yoga ya. Coba saya carikan dulu. Ngomong-ngomong itu kitab apa Mas? Kitabnya ini merupakan syarah daripada kitab Safinatun Najah, yaitu kitabnya Kasyifatus Sajah. Bentar. Oh ya, ini saya bacakan, udah temu. Faslun nawakidul wudu arba'atun. Jadi perkara yang membatalkan wudu itu nanti jumlahnya ada 4 Mas Yoga. Yang pertama dikatakan di sini adalah segala sesuatu perkara yang keluar dari jalan depan, bisa dikatakan kubul maupun jalan belakang, dikatakan dubur, mengecualikan adalah mani. Itu perkara yang membatalkan wudu yang pertama Mas Yoga ya. Itu. Sedangkan yang kedua dikatakan yaitu hilangnya akal disebabkan karena tidur ataupun selainnya tidur, ini juga termasuk perkara yang membatalkan wudu. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan perkara yang membatalkan wudu adalah bersentuhan antaranya kulitnya laki-laki dan perempuan, yang keduanya itu sudah baligh, dan kemudian ajnabiyah, dalam arti keduanya itu bukan termasuk mahram. Itu nanti juga akan membatalkan wudu. Yang terakhir dikatakan perkara yang membatalkan wudu adalah massu kubulil adami, menyentuh terhadap kubulnya anak Adam. Nah, kalau kita perinci dari keterangan yang sudah saya bacakan di dalam kitab ini tadi, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melaksanakan makan bukan termasuk kategori dari 4 perkara yang membatalkan wudu. Ya, intinya seperti itu. Kalau ditarik kesimpulan secara lebih eksklusif, berarti makan itu tidak membatalkan wudu. Dikarenakan perkara yang membatalkan wudu sendiri itu cuma ada 4 dan di dalamnya tidak ada hubungannya dengan permasalahan makan. Cuman saja seperti ini Mas Yoga. Kalau toh kita itu melaksanakan wudhu, setelah itu kita melaksanakan makan. Benar makan itu tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi ketika kita itu makan, biasanya kan pengapurannya di situ kan ada sisa-sisa makanan yang berada di dalam mulut kita ya Mas Yoga ya. Padahal seseorang ketika sudah melaksanakan sholat, ini akan berbahaya ketika sisa-sisa daripada makanan yang ada pada gigi-gigi kita ataupun ada dalam mulut kita ketika kita telan, itu termasuk perkara yang membatalkan sholat. Dengan kata lain, walaupun makan itu tidak membatalkan wudhu, akan tetapi seyogyanya. Ini solusi pribadi dari saya Mas Yoga. Ini bisa diterapkan di masyarakat juga. Intinya bahwa setelah wudhu kok dia makan, sebelum dia sholat, seyogyanya dia itu melaksanakan berkumur terlebih dahulu. Bertujuan nanti biar Mas Yoga, biar nanti sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita itu nanti terbuang. Dengan kata lain, ketika kita melaksanakan sholat, tidak ada sisa makanan yang kita makan. Nah, dengan kata lain, biar sholat kita nanti tidak batal. Intinya seperti itu. Gitu. Jadi efek samping sampai di situ Mas Yoga. Jadi ngati-ngati nih, itu lebih berhati-hatinya kita
maka kita harus melaksanakan berkumur terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Seperti itu Mas Yoga ya. Jadi intinya yang makan itu tidak membatalkan wudhu, namun Betul. bisa membatalkan sholat. Sholat ketika nanti ada sisa makanan itu yang ya? berada di dalam mulut kita, kemudian kita telan ketika kita melaksanakan sholat. Nah itu berbahayanya di situ. Jadi gitu teman-teman, mungkin ada yang pernah dengar yang membatalkan perkara yang membatalkan sholat itu termasuk makan. Oh boyo ono wong sholat kok mangan, kan tidak ada ya Mas? Ya enggak ada, Nah, enggak ada. Tapi salah satu contohnya itu, setelah makan kemudian sholat, kemudian masih ada sisa-sisa makanan, betul. Kemudian tidak sengaja tertelan. Betul. Jadi membatalkan sholat ya Mas? Betul ya, kalau tertelan itu tadi. Ya, kesimpulannya makan tidak membatalkan wudhu, namun membatalkan sholat. Okay. Pertanyaan selanjutnya Mas, yang sering ditanyakan masyarakat, terutama teman-teman saya di tempat kerja saya itu, kadang saling istilah Jawanya itu eyel-eyelan Mas. Eyel-eyelan. Ya betul. Ketika wudhu, ada yang tanya ke teman saya yang lagi wudhu itu. Ada teman saya yang ditanya nggak jawab. Iya. Ketika ditanya nggak jawab, ya gitulah namanya, ditanya nggak jawab kan agak gimana gitu. Terus yang wudhu setelah selesai wudhu itu agak ngomel. Kalau lagi wudhu jangan ditanya, kalau ditanya itu kalau bicara itu batal wudhunya gitu. Nah pertanyaannya, apakah ketika kita wudhu kemudian kita berbicara itu dapat membatalkan wudhu dan harus mengulang wudhu, atau boleh dilanjutkan dan sah wudhunya? Oke. Jadi nganu ya, contoh yang sering terjadi di masyarakat ketika seseorang itu melaksanakan wudhu, kemudian ada orang yang mengajak bicara. Iya, betul. Dengan kata lain, mungkin untuk kita pribadi juga sebagai pedoman kita keseharian, dalam arti begini, apakah kita ketika melaksanakan wudhu ada orang yang bertanya, kita seyuk yang kita jawab, atau kita diam saja, kemudian kita selesaikan wudhu, setelah itu baru dijawab. Dan terkadang kan orang sombong kau, sombong lah. Oh kamu wudhu aja ditanya, kamu nggak jawabin. Padahal kita sendiri itu berusaha untuk khusyuk di dalam melaksanakan wudhu. Nah, ini memang meninggalkan pertanyaan. Oke, coba nanti saya bukakan kitab juga. Ini ada kitab namanya Marokil Ubudiyah, ya. Matan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Jadi dikatakan begini Mas Yoga. Dikatakan di dalam kitab ini, wajtanib fi wudu'ika sab'an. Jahulilah ketika kamu melaksanakan wudhu itu menjauhi terhadap 7 perkara. Jadi ketika kita itu melaksanakan wudhu, kita disuruh untuk menjauhi terhadap 7 perkara. Langsung akan saya ambil poinnya saja ya Mas Yoga. Nah, saya ambilkan poinnya saja. Dikatakan di sini, wala tatakallamu fi asna'il wudhu. Dan janganlah kamu berbicara ketika kamu berada di pertengahannya wudhu. Ini tidak boleh berbicara ketika berada di pertengahan wudhu. Lah, berbicara di sini dikatakan di dalam syarah yang ada di dalamnya bila udrin. Jadi berbicara tanpa ada alasan. Cuman sebatas gojekan. Oh, seandainya tidak dijawab juga tidak apa-apa. Ini lebih etisnya kita itu tidak menjawab terhadap pertanyaan yang dilontarkan kepada kita ketika kita melaksanakan wudhu. Akan tetapi wala yukrohu al-kalamu lahu. Akan tetapi ketika seseorang kok di situ pada waktu wudhu dikasih pertanyaan atau kita diajak berbicara, tapi memang posisinya itu ada uzurnya, ada masalahnya, ada masalah yang jauh lebih penting lah, sehingga kita itu harus menjawab terhadap pertanyaan itu tadi. Ya, harus menjawab pertanyaan itu tadi. Maka kita menjawab pertanyaan orang yang dilontarkan kepada kita berhubung kondisi pertanyaan sangat penting sekali dan ini tidak bisa dielakkan kembali, maka kita menjawab boleh. Ya. Nah, kemudian lanjutannya hukum yang terakhir dikatakan. Hukum yang terakhir dikatakan seperti ini Mas Yoga. Sebentar, hukum yang dikatakan di sini.
Fahadhihi sab'atu makruhatun fil wudu. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan wudhu, kemudian ada orang yang melontarkan pertanyaan kepada kita, ada orang yang mengajak berbicara dengan kita. Dengan tanpa ada alasan. Gak penting lah pertanyaan itu, mau tak rambung yo gak masalah. Kok kita itu menjawab pertanyaan itu tadi, maka di situ hukumnya adalah makruh. Makruh itu dalam arti bagaimana? Ketika kita tidak menjawab pertanyaan itu tadi, malah kita mendapatkan pahala. Akan tetapi kalau kita terpaksa menjawab terhadap pertanyaan yang dilontarkan kepada kita pada waktu kita melaksanakan wudhu, maka di situ juga tidak apa-apa. Intinya seperti itu Mas Yoga. Jadi bahasanya kalau kita ambil kesimpulan secara pendek, bahwa menjawab pertanyaan ketika kita pada waktu wudhu itu hukumnya makruh ketika memang di situ bila uzrin, tanpa ada alasan yang tepat lah, tidak ada masalah yang tepat. Tapi ketika memang harus dijawab sekian itu juga sebab pertanyaan sangat penting, maka di situ juga tidak apa-apa. Bisa dipahami Mas Yoga ya? Iya, bisa. Okay. Jadi intinya teman-teman, jika saat wudhu itu kita berbicara atau ngobrol itu hukumnya adalah makruh. Tapi jika memang tidak terlalu penting, alangkah lebih baik ya jangan berbicara. Seperti itu ya Mas? Ya, betul. Ya, udah berapa menit ini? Oke, mungkin itu dulu Mas. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak teman-teman semua juga yang sudah menonton video ini. Mohon dukungannya juga teman-teman. Mohon untuk jangan lupa di subscribe. Jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di share ke keluarga, saudara atau teman-teman kalian. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Di sini juga kita juga tidak bermaksud untuk menggurui, karena di sini saya sendiri juga sambil belajar dengan beliau. Saya sambil belajar. Intinya kita belajar bersama. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Ya, semoga sehat selalu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.